Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan Bapak. Sekarang kalian akan belajar bersama Bapak Iqbal. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar tematik, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Adapun dalam pembelajaran kali ini, ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian capai. Baik, sudah siap ya? Jangan lupa ucapkan basmalah sebelum belajarnya ya teman-teman. Langsung saja kita mulai. Teman-teman, apakah kalian mempunyai cita-cita? Tentu saja, jawabannya punya bukan? Bapak yakin masing-masing dari kalian memiliki cita-cita. Ada yang ingin menjadi dokter, polisi, tentara, pilot, guru, dan masih banyak lagi. Bapak doakan semoga kalian dapat mewujudkan cita-cita dan impian kalian tersebut ya. Nah, sekarang ada puisi yang berkaitan ataupun bertemakan cita-cita. Coba bacalah puisi berikut ini di dalam hati. Perhatikanlah bagian-bagian di dalam puisi tersebut dengan sesama. Bapak kasih waktu 1 menit kalian untuk membaca. Silahkan. Sudah? Baik kalau sudah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan puisi yang kalian baca barusan. Pertanyaan pertama, apakah judul puisi tersebut? Jawabannya adalah cita-citaku. Pertanyaan kedua, siapakah yang membuat puisi tersebut? M. Ridwan Hafiz. Yang ketiga, bercerita tentang apa puisi tersebut? Jawabannya adalah bercerita tentang cita-cita menjadi dokter. Gimana? Jawaban teman-teman betul semua bukan? Hebat. Hebat sekali kalau misalkan jawaban teman-teman semua betul semua. Selanjutnya, di sini ada tugas terlebih dahulu ya, teman-teman. Tugasnya yaitu carilah puisi anak dari koran, majalah, buku ataupun internet, lalu salinlah puisi tersebut di buku catatan kalian. Selanjutnya, tuliskan judul dan pembuat puisi yang kalian temukan tersebut. Baiklah, kita lanjut ya pembelajarannya. Tahukah kamu bahwa tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan? Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini ada contoh proses metamorfosis sempurna dari hewan kodok. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat bertelur, menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Selanjutnya, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas, tubuhnya yaitu mirip dengan induknya.
Nah, ini ada daur hidup nyamuk. Nyamuk bermetamorfosis secara sempurna. Daur hidup nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan nyamuk dewasa pun tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air setelah hendak bertelur. Selanjutnya, di sini ada daur hidup kecoa dan daur hidup capung. Keduanya merupakan hewan dengan metamorfosis secara tidak sempurna. Gimana teman-teman paham kan? Semoga kalian paham ya, dan semoga kalian dapat membedakan hewan mana yang bermetamorfosis secara sempurna dan hewan mana yang bermetamorfosis secara tidak sempurna. Teman-teman, kita hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Ada beberapa makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Tapi, apakah teman-teman tahu apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Kalau teman-teman tidak tahu, silahkan baca teks berikut yang ada di buku halaman 79 sampai halaman 80 yang berjudul Manfaat Makhluk Hidup di Sekitar Kita. Bapak kasih waktu 1 menit. Sudah? Ya. Jadi, ketika makhluk hidup tersebut ada di dunia, yaitu hewan, manusia, dan tumbuhan, ketiganya saling memberikan manfaatnya masing-masing, teman-teman. Nah, sekarang coba apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Yaps, betul. Pinter sekali teman-teman ini ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada dari alam dan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat berupa tumbuhan, hewan, air, tanah, matahari. Lalu, apa manfaat sumber daya alam? Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya dapat berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya dapat berupa hewan dapat dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dengan bagaimana cara pemanfaatannya, lalu dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Gambar siapakah ini?
Ya, betul. Ini merupakan Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Gajah Mada memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energi. Beliau merupakan seorang raja dari kerajaan Majapahit. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian bisa baca teks berikut ini yang ada pada buku halaman 85. Sudah ya teman-teman? Nah, sekarang tahukah kamu Patih Gajah Mada terkenal dengan apa? Ya, betul sekali, pintar sekali. Patih Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapanya, di mana pada saat itu beliau mempunyai cita-cita untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Usaha Patih Gajah Mada dalam meraih cita-citanya sangatlah membanggakan. Beliau pasti bangga melihat situasi saat ini Nusantara bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya banyak keragaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku bangsa, budaya dan adat istiadat, lalu berbagai macam bahasa dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini merupakan gambar rumah adat, di mana rumah adat merupakan salah satu contoh dari beragamnya adat istiadat di Indonesia. Apakah teman-teman tahu rumah adat dari daerah manakah ini? Ya, betul. Ini merupakan rumah gadang yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya, di sini ada tugas dari Bapak. Tugasnya yaitu coba kalian cari satu gambar rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Bebas, kalian bisa dari Aceh ataupun dari Papua. Selanjutnya, tempelkan gambar rumah adat tersebut di buku catatan kalian. Selanjutnya, kalian bisa menuliskan manfaat dan kegunaan rumah adat tersebut. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia banyak bahasa daerahnya. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai dengan suku yang ada. Nah, selain itu juga dari berbagai daerah di Indonesia pun memiliki makanan daerah khas masing-masing. Mulai dari pecel, soto, papeda, hingga bika ambon. Nah, lalu di sini apa makanan khas daerahmu? Coba nanti sebutkan ya ketika luring bersama Bapak. Hei teman-teman, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sekarang tiba saatnya kalian untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Tugas yang pertama, carilah puisi anak dari koran, internet, majalah, buku, ataupun media lainnya, lalu salinlah puisi tersebut di buku catatan kalian masing-masing. Tugas yang kedua, silahkan kalian jawab pertanyaan tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita pada buku halaman 80-81. Tugas yang ketiga, coba kalian cari satu gambar rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia, lalu tempelkan di buku catatan. Selanjutnya, tuliskan manfaat dan penggunaan rumah adat tersebut ya.
Jangan lupa, tugas ini semua dikumpulkan pada saat nanti luring ya. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa mengerjakan tugas di rumah ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian paham ya. Nanti apabila ada yang tidak paham, silahkan kalian bisa tanyakan saja ke Bapak. Ditutup saja dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.